Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Negara dengan NIM 17018 Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper dari Ahmad Fathah Hidayatullah dengan judul Pengaruh Stop Word terhadap Performa Klasifikasi Tweet Berbahasa Indonesia, dan paper ini telah saya resum menjadi sedemikian rupa dan saya di sini akan menjelaskannya. Yang pertama, di kalangan pengguna internet saat ini, Twitter memberikan fasilitas bagi para penggunanya untuk memposting segala hal terkait aktivitas, opini, dan segala hal yang terjadi kepada publik melalui pesan singkat yang dikenal dengan sebutan tweet. Saat ini, data tweet telah banyak dimanfaatkan dalam penelitian di bidang text mining. Salah satunya adalah dalam klasifikasi teks. Namun, beberapa permasalahan yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum proses klasifikasi teks dilakukan. Sebagian besar data tweet merupakan data kotor dan mengandung banyak noise di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karena Twitter tidak memiliki aturan bagi para penggunanya dalam mengekspresikan tulisan mereka dalam tweet. Akibatnya, para pengguna lebih cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Selain itu, Twitter hanya memberikan batasan maksimal 140 karakter kepada para penggunanya untuk menuliskan tweet, sehingga menuntut pengguna Twitter untuk mempersingkat penulisan tweet. Oleh karena itu, pemrosesan awal terhadap tweet sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya metode pemrosesan awal untuk mereduksi noise dalam tweet adalah stop word removal. Stop word removal dilakukan dengan membuang kata-kata yang cukup umum dan sering muncul namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap makna suatu teks atau kalimat. Penelitian ini akan melakukan perbandingan hasil akurasi antara pemrosesan awal yang melibatkan proses penghapusan stop word dengan proses awal tanpa menghapus stop word. Hal ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi tahapan stop word dalam tweet dalam klasifikasi teks berbahasa Indonesia. Yang kedua, metode penelitian. Dari metode penelitian pertama yaitu data penelitian. Penelitian ini menggunakan data Twitter yang digunakan oleh Hidayatullah pada tahun 2016. Data tweet yang diperoleh secara berkala menggunakan Twitter API versi 1.1. Sebanyak 2000 data tweet yang didapatkan kemudian diberi label secara manual ke dalam dua polaritas sentimen, yaitu positif dan negatif. Dari proses pelabelan secara manual, diketahui terdapat 1074 tweet dengan sentimen positif dan 926 tweet dengan sentimen negatif. Yang kedua, pre-processing. Pre-processing dalam text mining bertujuan untuk mempersiapkan data sebelum diproses pada langkah selanjutnya. Penelitian ini akan dilakukan dua tahap pre-processing yang berbeda. Yang pertama, dilakukan melalui tahap removal stop word dan tanpa melalui tahap removal stop word. Selain stop word removal, penelitian ini melakukan beberapa tahapan lainnya seperti menghapus URL, mengganti emoticon menjadi kata-kata, menghapus simbol dan tanda baca, mengganti kata tidak baku menjadi baku, serta menyeragamkan huruf ke dalam bentuk huruf kecil. Urutan tahapan preprocessing yang dilakukan pada proses penghapusan stop word dapat dilihat pada gambar 1, yaitu ini. Yaitu tahapan pertama menghapus URL, tahapan kedua mengganti emoticon dengan kata-kata, yang ketiga menghapus simbol, yang keempat mengganti kata yang tidak baku menjadi kata baku, dan kelima penyeragaman huruf menjadi huruf kecil. Ini adalah proses tahapan pre-processing tanpa stop word. Kemudian pemilihan dan ekstraksi fitur. Yang pertama, unigram fitur. Unigram fitur merupakan salah satu bagian dari metode n-gram. Unigram dilakukan dengan membagi suatu dokumen ke dalam bentuk kata per kata. Yang kedua, term frekuensi. Term frekuensi bertujuan untuk menghitung kemunculan suatu term dalam suatu korpus berdasarkan bobot suatu term pada dokumen tertentu.
Selanjutnya adalah klasifikasi. Penelitian ini menggunakan holdout sebagai metode untuk membagi antara data training dengan data testing. Metode holdout menggunakan sebanyak setengah atau 2/3 dari data keseluruhan untuk keperluan proses training dan sisanya digunakan untuk testing. Dan selanjutnya adalah hasil dari pembahasan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil eksperimen yang diperlihatkan oleh tabel 1, diketahui bahwa proses stopword removal yang dilakukan dalam proses awal mampu meningkatkan hasil akurasi. Namun demikian, selisih hasil akurasi antara pemrosesan awal yang melibatkan pembuangan stopword tidak terlalu tinggi. Berikut adalah tabel akurasi hasil klasifikasi. Di sini dijelaskan sebagai berikut. Dengan algoritma SVM, akurasi yang didapatkan saat melalui jika dengan menggunakan stopword removal yaitu 88,59% dan tanpa stopword yaitu 87,09%. Menggunakan algoritma naive Bayes melalui tahapan stopword yaitu 86,94% dan tanpa stopword yaitu 84,32%. Dengan algoritma KNN dengan melalui stopword yaitu 80,93%, tanpa stopword yaitu 78,23%. Dari ketiga algoritma yang digunakan, SVM memiliki hasil akurasi paling tinggi yaitu 88,59%. Dan jika tanpa stopword yaitu 87,09%. Dan naive Bayes dan KNN menempati posisi kedua dan ketiga. Pada preprocessing dengan melibatkan proses penghabisan stopword diperoleh akurasi sebesar 88,59% yang tadi, dan tanpa melalui stopword yaitu 87,09%. Dan pada urutan kedua algoritma naive Bayes, jika melalui stopword 86,94%, jika tanpa stopword 84,32%, dan posisi ketiga yaitu KNN dengan melalui stopword 80,93% dan tanpa stopword memiliki hasil akurasi 78,23%. Dari data tersebut didapatkan kesimpulan yaitu penelitian ini telah melakukan analisis pengaruh stopword removal terhadap performa klasifikasi teks berbahasa Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukan dua model pemrosesan awal, di mana salah satu proses melibatkan stopword removal dan proses yang lainnya melakukan stopword removal tanpa melakukan stopword removal maksud saya. Dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa selisih akurasi yang dilakukan penghapusan stopword dalam preprocessing mampu meningkatkan performa klasifikasi yang dibuktikan dengan adanya peningkatan akurasi dengan data ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.